warga sipil sekalian, kalian semua yang sedang menonton video ini gue yakin pasti pernah mendengar istilah kapitalisme. Sebuah terminologi yang familiar, sangat-sangat populer, dan gampang banget ditemuin di internet. Sekarang pertanyaannya, apakah kita semua udah mendefinisikan kapitalisme dengan cara yang paling tepat? Apakah kapitalisme itu sama dengan liberalisme? Apakah kapitalisme adalah antitesis dari komunisme? Apakah kapitalisme adalah ideologi, mazhab politik, atau bahkan sistem ekonomi? Selamat datang di Doku Vlog spesial membedah kapitalisme. Oke, gue cerita sedikit. Bulan Februari tahun ini, gue ketemu buku yang sangat menarik. Judulnya The Original of Capitalism, ditulis sama Alan M. Wood. Dari buku ini gue sadar bahwa gue sama sekali belum mengerti definisi kapitalisme. Buku ini juga memberikan clue buat gue untuk mendefinisikan kapitalisme dengan cara yang lebih akurat. Setelah membaca buku itu, dalam kurun waktu kurang lebih 10 bulan ini, gue menghabiskan waktu untuk melakukan sedikit riset, mengumpulkan beberapa literatur untuk membantu gue dalam mendefinisikan kapitalisme. Jadi setelah gue rasa cukup, gue ngerasa sayang aja gitu kalau apa yang gue temukan dari situ gue simpan sendiri. Makanya sekarang gue pengen bagi buat kalian semua. Tapi ya, apapun yang kalian dengar dari konten ini, sekali lagi gue ingetin, itu bukanlah kebenaran absolut, teman-teman. Jadi teman-teman bisa aja membantah, bisa aja mendebat, bisa aja bertanya, anything. Jadi ya, selamat mendengarkan. Ketika kalian buka Google sekarang, terus kalian mencari definisi kapitalisme, kurang lebih kalian akan menemukan pengertian kayak gini. Kapitalisme adalah sistem ekonomi di mana kepemilikan alat produksi dipegang sepenuhnya oleh swasta dalam rangka mencari keuntungan sebesar-besarnya di ekonomi dan pasar. Ya, kurang lebih bunyinya kayak gitulah. Dan pengertian kayak gitu bakal kalian temuin di ratusan bahkan ribuan artikel di internet. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah, mengartikan kapitalisme sebagai sistem ekonomi, apakah sudah tepat? Kita harus tahu dulu pengertian sistem ekonomi itu apa gitu. Kalau menurut Corporate Finance Institute atau Corporate Institute Finance ya itulah. Sistem ekonomi itu dapat diartikan sebagai sistem yang diadopsi oleh suatu negara dalam mengelola dan mendistribusikan sumber daya barang kepada seluruh warga negara di wilayah negara tersebut. Nah, kurang lebih kayak gitu. Jadi kalau memang kapitalisme adalah suatu sistem ekonomi, maka jelas ada negara yang secara formal dan resmi mengakui bahwa mereka menganut sistem ekonomi kapitalisme. Nah, sekarang siapa negara yang mengakui secara resmi menganut sistem ekonomi kapitalisme? Jawabannya, nggak ada. Nggak ada satupun negara di dunia ini yang secara resmi mengakui bahwa mereka menganut sistem ekonomi kapitalisme. Amerika. Ya, Amerika mungkin memang negara kapitalis ya. Praktek kapitalisme sangat-sangat jamak di situ. Tapi bukan berarti mereka secara resmi mengakui bahwa mereka menganut sistem ekonomi kapitalisme. Faktanya mereka menganut sistem ekonomi campuran. Mereka menganut free enterprise untuk barang dan jasanya. Mereka menganut campuran untuk pengelolaan sumber daya alamnya. Mereka menganut market oriented untuk ekonomi dan pasarnya. Adakah terminologi kapitalisme di situ? Enggak. Tapi mengartikan kapitalisme sebagai sistem ekonomi itu enggak salah, tapi kurang dalam gitu. Bagi gua, kapitalisme masih bisa didefinisikan secara lebih akurat. And you will perceive that the number of people of whose industry a part, though but a small part, has been employed in procuring him this accommodation exceeds all computation. Nggak ada definisi kapitalisme yang dapat diterima secara universal, teman-teman. Ya, karena beda pandangan, beda persepsi, beda definisi mungkin ya. Walau demikian, bukan berarti kapitalisme tidak dapat diidentifikasi. Nah, untuk mendefinisikan sebuah terminologi, gua rasa Google dan Wikipedia nggak cukup. Artinya kita perlu kembali ke sejarahnya, kita membongkar substansinya, kita harus tahu kapan istilah itu pertama kali muncul dan untuk apa istilah itu dimunculkan. Sampai kita juga harus tahu siapa sih yang pertama kali mempopulerkan istilah tersebut. Nah, untuk kapitalisme sendiri, gue tanya ke teman-teman sekalian. Siapa orang yang pertama kali mempopulerkan terminologi kapitalisme? Apakah Adam Smith, orang yang dijuluki sebagai bapak kapitalisme dunia? Jawabannya, bukan. Yang pertama kali mempopulerkan istilah kapitalisme adalah Karl Marx melalui bukunya Das Kapital yang dia tulis bersama Engels 100 tahun setelah kematian Adam Smith. Nah, gue mulai cerita ini dari sosok Adam Smith dulu. Adam Smith itu lahir pada tahun 1723 di Skotlandia. Tahu negara Skotlandia? Ya, buat penggemar bola itu negaranya Rangers dan Celtic ya, sama Darren Fletcher. Dia itu seorang pemikir, seorang filosof, seorang cendekiawan,
pikiran-pikirannya, tulisan-tulisannya itu sekarang digunakan sebagai fondasi ekonomi modern dan mempengaruhi sistem kerja pasar sampai detik ini. Adam Smith sudah banyak banget menghasilkan tulisan-tulisan yang luar biasa. Salah satunya yang paling terkenal adalah The Wealth of Nations yang dia tulis pada tahun 1776. Dalam tulisannya, Adam Smith mengkritik monarkisme dan feodalisme. Menurutnya sistem ini sangat merugikan masyarakat dan pasar. Adam Smith menghendaki kebebasan di individu di mana semua orang berhak berdagang bebas, berhak mendapatkan peradilan yang tidak memihak, dan berhak atas hak milik yang dia miliki dan dijamin hak tersebut tidak dapat dirampas pemerintah sewaktu-waktu. Salah satu poin penting yang disorot sama Adam Smith adalah kebebasan pasar. Pemerintah seharusnya tidak campur tangan dalam mekanisme pasar. Biarkan invisible hand bekerja. Jadi setiap individu punya kebebasan penuh dalam mengelola atau melakukan kegiatan yang memberikan keuntungan bagi dirinya. Adam Smith meyakini bahwa ketika seseorang mengejar kepentingannya sendiri dalam sebuah nilai keadilan, maka itu berarti secara tidak sengaja orang itu telah mempromosikan kebaikan yang ada pada masyarakat. Adam Smith percaya bahwa persaingan dalam pasar bebas akan memberikan kemakmuran bagi semua orang. Mungkin dia meyakini bahwa kelas sosial tetap akan ada, tapi kuenya membesar gitu loh. Itu yang diyakini Adam Smith. Dan dalam Wealth of Nations, Adam Smith menggunakan istilah commercial society untuk pemikirannya tersebut, bukan kapitalisme. Sampai pada tahun dia meninggal pun, dia nggak pernah sekalipun nulis kata kapitalisme. Mungkin dia juga nggak pernah dengar kata kapitalisme ataupun mengenal kata kapitalisme. Balik lagi, kata kapitalisme muncul 100 tahun setelah kematiannya di Das Kapital punya Karl Marx dan Engels. Nah, buku Wealth of Nations ini telah memberikan sumbangsi yang sangat besar bagi perubahan pasar. Dan diimbangi dengan jatuhnya monarkisme, jatuhnya feodalisme, terus terjadinya berbagai macam revolusi, orang-orang mulai bergerak ke arah pasar bebas. Orang-orang mulai punya kebebasan untuk menentukan keuntungan masing-masing, kesejahteraan masing-masing. Nah, ternyata pasar persaingan bebas ini menurut Karl Marx itu menimbulkan konsekuensi yang sangat negatif bagi masyarakat, yaitu melebarnya kesenjangan sosial. Jadi pasar persaingan bebas itu telah menguntungkan kaum borjuis, para pemegang alat produksi, para pemilik modal itu menjadi lebih kaya dan kaya lagi. Sedangkan para pekerja atau buruh itu sangat dirugikan dengan mekanisme pasar bebas tadi. Menurut Adam Smith, pasar bebas akan memberikan keuntungan bagi semua orang. Tapi ternyata enggak, tidaknya menurut Karl Marx. Karena melalui mekanisme pasar, kaum borjuis yang memegang alat produksi dapat mengeksploitasi para buruh yang menjalankan alat produksi untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Dengan biaya paling minim dalam commodity of production, para borjuis menghendaki keuntungan yang sebesar-besarnya. Biaya paling minim tadi itu didapat dari penekanan upah para pekerja tadi. Jadi ya kaum borjuis tuh kayak ngomong gini loh, lu mau kerja sama gue nggak? Gue cuma bisa bayar lu 1.000 gitu. Mau ayo, kalau nggak gue cari orang yang lain. Jadi kalau para pekerja yang nggak punya alat produksi, para pekerja yang nggak bisa menghasilkan komoditi, mau nggak mau ya harus ikut kan. Jadi mereka benar-benar dieksploitasi habis-habisan untuk kekayaan si para pemilik modal tadi. Inilah yang Marx sebut sebagai kapitalisme, dan para pelakunya sebagai kapitalis. Jadi bisa dibilang kapitalisme adalah mode produksi yang ditujukan untuk mencapai keuntungan setinggi-tingginya yang didapat melalui proses produksi dengan mengorganisir produk seminimal mungkin. Kalau kalian belum ngerti juga, gua analogikan dengan cara yang paling sederhana deh. Misalnya taruhlah lu punya duit. Lu punya duit, lu beliin mesin kopi, ya kan? Mesin kopi lu beliin, terus lu pengen buka coffee shop nih. Akhirnya lu butuh pegawai kan, lu hire lah 5 pegawai, ya kan. Nah ternyata coffee shop lu laku, pegawai-pegawai lu terampil, mereka bisa melayani konsumen dengan baik, kopinya enak, tempatnya cozy dan segala macam. Setelah dihitung-hitung sebulan ternyata penghasilan lu sampai ke angka 100 juta keuntungan bersih. Itu udah dipotong biaya operasional, biaya sewa dan segala macam. Nah dari keuntungan 100 juta itu untuk gaji pegawai lu, itu cuma lu kasih 5 juta. Untuk 5 orang, jadi setiap orang cuma dapat 1 juta. Sedangkan 95 jutanya untuk diri lu sendiri, untuk kekayaan lu sendiri. Lu beliin lagi mesin kopi, lu bikin lagi coffee shop lagi, lu pekerjakan lagi 5 orang lagi. Nah begitu seterusnya. Selamat, lu udah jadi seorang kapitalis. Kayak gue bilang di awal, mengartikan kapitalisme sebagai ideologi jelas salah. Mengartikan kapitalisme sebagai sistem ekonomi nggak sepenuhnya salah, tapi belum akurat. Dan yang paling mendekati dari pengertian kapitalisme adalah ya modus produksi tadi. Ya artinya ketika lu menginginkan keuntungan sebesar-besarnya dengan menekan biaya seminim-minimnya, dan yang lu tekan biayanya adalah upah para pekerja yang nggak punya alat produksi kayak lu, ya berarti lu sedang mempraktekkan kapitalisme. Di tahap ini gue mulai mengerti bahwa liberalisme dan kapitalisme adalah 2 hal yang terkait namun sangat berbeda. Tapi sayangnya banyak di antara kita yang masih menyamakan 2 hal ini gitu.
Beberapa kadang menggunakan definisi liberalisme untuk mengartikan kapitalisme, ataupun sebaliknya menggunakan definisi kapitalisme untuk mengartikan liberalisme, padahal dua hal ini sangat berbeda. Ya kayak lu tahu kan, liberalisme itu adalah ideologi, kapitalisme itu adalah modus produksi, atau orang-orang sering ngateinnya sebagai sistem ekonomi. Lu bisa aja jadi seorang yang liberal, tapi bukan kapitalis. Ya kalau lu nggak punya modal, apa yang mau lu kapitalisasi, ya kan? Sebaliknya, lu bisa aja jadi seorang yang kapitalis tanpa hidup di ekosistem liberal. Contohnya China misalnya. Gampang lu menemukan praktek kapitalisme di situ, buru-buru di situ dibayar rendah. Terus pengusahanya mendapatkan margin keuntungan yang sangat tinggi. Kapitalisme mungkin emang lahir dari mekanisme pasar bebas. Tapi bukan berarti dia cuma bisa hidup di pasar bebas. Mereka mungkin emang harmoni, tapi kapitalisme ini sangat adaptif, bapak-bapak. Dia bisa hidup di mazhab apapun, dia bisa hidup di ideologi apapun, dan dia bisa hidup di sistem pemerintahan atau sistem negara kayak apapun. Dia bisa hidup di monarki absolut misalnya, dia bisa hidup di negara sosialis misalnya. Jadi ya udah, menyamakan liberalisme dan kapitalisme adalah hal yang keliru. Kapitalisme adalah lawan dari komunisme? Ya enggak, kayak gue jelasin tadi di pengertian sebelumnya ya, kapitalisme itu bisa hidup di negara manapun coy. Satu yang perlu kalian ketahui adalah komunisme sebenarnya itu nggak pernah benar-benar terwujud di dalam sejarah dunia. Apa yang lumrah disebut sebagai negara komunis kayak China ataupun Uni Soviet, itu nggak pernah benar-benar komunis. Lebih tepatnya ya mereka sosialis gitu loh. Kenapa? Karena komunisme itu adalah keadaan setelah sosialisme. Pikiran Marx yang sangat utopis, di mana semua orang benar-benar setara secara kesejahteraan, secara hukum dan sebagainya gitu loh. Dan lu lihat sendiri, mana ada negara di dunia ini dalam sejarah yang benar-benar setara. Komunisme pernah dipraktekkan di tahun 1871 kalau gua nggak salah ingat, di Komune of Paris. Tapi ya setelahnya gagal gitu, karena mustahil, itu terlalu utopis. Selama ada praktek eksploitasi di situ, selama ada praktek penumpukan kekayaan tak terbatas di situ, berarti kapitalisme hidup. Ketika pasar bebas menghendaki kebebasan yang sebebas-bebasnya, kapitalisme enggak. Kapitalisme itu menghendaki kebebasan yang dikondisikan. Nah, kayak gitulah bahasanya. Kebebasan yang menguntungkan para kapitalis dalam mencari keuntungan. Lu balik lagi ke definisinya ya, orang yang pertama menggunakan terminologi ini adalah Karl Marx. Dan terminologi ini lahir juga sebagai bentuk kritik kepada kaum borjuis. Makanya jangan heran kalau para dewa-dewa liberal macam Van Hayek dan lain-lain itu sangat menentang terminologi kapitalisme. Karena mereka ngerasa ketika mereka mengakui dirinya kapitalis, berarti menempatkan diri mereka sebagai quote-unquote orang jahat gitu. Makanya gue tuh suka ketawa aja gitu kalau ada orang Indonesia yang dengan bangga mengaku dirinya sebagai seorang kapitalis. Oke, sekian Doku Vlog kali ini. Kenapa gue bikin konten ini? Supaya kalau misalnya nanti kalian diskusi, misalnya kalian lihat penganut pasar bebas gitu ya, penganut liberalisme dan mengklaim diri kalian sebagai libertarian, kalian nggak serta-merta langsung ngakuin, oh gue kapitalis. Atau kalian yang kiri nih, yang alerta ya, itu nggak serta-merta hancurkan kapitalisme. Gimana kalian bisa menjatuhkan kapitalisme kalau kalian mendefinisikannya aja masih keliru? Nah itu aja sih, supaya enak aja di tongkrongan. Oke, sekian dari gua. Jangan lupa subscribe. See ya.